Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Kami dari semester 3 kelas TI 10B. Di sini kami akan memaparkan proyek semester 3 yaitu dari matkul pemrograman web. Untuk anggota kami ada yang pertama Mas Misbahul Surur dengan NIM TI 923096, dan yang kedua saya sendiri Siti Khawaratunisa TI 923075, dan yang terakhir ada Mas Sirojul Wafa dengan NIM TI 923053. Kemudian di sini kami akan memaparkan proyeknya dari latar belakang, kemudian detail sistem dan alurnya. Dari latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Sirojul Wafa. Monggo. Sebenarnya saya ingin memaparkan dari latar belakang. Sebenarnya dari beberapa kantin di universitas masih banyak yang belum terorganisir, sehingga muncul beberapa masalah. Adapun masalah yang muncul antara lain keterlambatan dalam penyajian pesanan, kekeliruan pesanan, dan proses pembayaran. Untuk menangani masalah tersebut, kami berinisiatif membuat sebuah sistem untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan, meminimalisir kekeliruan dalam pesanan, dan proses pembayaran yang kami beri nama Kantinku. Lanjut. Detail sistem. Kantinku adalah sebuah sistem atau website yang menawarkan kemudahan untuk melakukan pesanan dan pembayaran secara online. Di dalam sistem ini akan tersedia sebuah tampilan yang menampilkan beberapa kantin yang di dalamnya akan menyertakan detail produk. Lanjut. Monggo Mas Misbahul Surur. Ya, terima kasih Mas Sirojul Wafa. Ya, saya izin untuk melanjutkan pemaparan. Adapun alur loginnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari alur login pembeli, nanti pembeli akan diarahkan untuk mengisi forum pendaftaran. Nah, setelah masuk ke forum pendaftaran, nanti pembeli akan diarahkan untuk memilih statusnya sebagai admin, penjual, atau pembeli. Tentunya karena pembeli, nanti pembeli akan memilih statusnya sebagai pembeli. Kemudian setelah mengisi forum pendaftaran, si pembeli akan menerima SMS berupa kode untuk diverifikasi. Setelah mendapatkan kode, nanti kode tersebut akan dikirimkan atau dimasukkan ke dalam sebuah forum. Ya, setelah kode diinputkan, nanti pembeli akan mendapatkan akses untuk masuk ke dashboard. Itu untuk alur login si pembeli. Ya, lanjut alur login penjual, hampir sama seperti alur pembeli. Penjual nanti akan diarahkan ke forum pendaftaran untuk mengisi data diri. Selanjutnya memilih status sebagai penjual, kemudian akan dikirim ataupun menerima SMS kode verifikasi. Setelah menerima kode verifikasi, kemudian diinputkan di forum kembali. Setelah diverifikasi, kemudian penjual akan dapatkan akses untuk masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, nanti si penjual akan mendapatkan sebuah akses untuk menginputkan data kantin. Ya, selanjutnya untuk sumber data pendaftaran itu ada yang pertama data inputan user berupa nama, email, nomor HP, dan status. Terus yang kedua yang dihasilkan oleh sistem itu berupa user ID,
kode verifikasi, dan tanggal registrasi. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya yaitu sifat-sifat pengguna. Yang pertama itu ada pengguna admin, itu bisa login, admin dapat menambahkan atau menghapus user. Yang ketiga memvalidasi data penjual, memvalidasi data kantin. Yang kedua itu ada user penjual. Penjual nanti bisa login, user dapat menambahkan kategori produk. Yang ketiga melihat data pesanan, melihat laporan harian dan bulanan, menambahkan informasi detail kantin. Yang ketiga itu ada user pembeli. Nanti pembeli itu bisa login, melihat produk, mencari produk, dan melakukan pemesanan. Selanjutnya ada database. Dijelaskan oleh Mas Sirojul Wafa. Ya, ini lanjut ya, database ya. Untuk data pembeli yaitu pembeli street.id, nama pembeli, kode verifikasi sama tanggal verifikasi, dan kode-kodenya yaitu integer 10 increment, terus varchar 50, terus varchar 8, datem. Nah, itu untuk data pembeli. Terus lanjut data street pembelian, itu ada pembeli ID, nama pembeli, nama toko, nama produk, dan harga produk. Itu ada data penjual juga. Untuk data penjual itu penjual ID, nama toko, kode verifikasi, tanggal verifikasi, serta nama produk dan harga produk. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk integer 10 increment, terus varchar 50, varchar 50, varchar 50, varchar 50. Itu untuk kode-kodenya nanti. Terus juga ada di penjual ya, sedikit sama. Lanjut Mas Yusuf. Ya, izin menambahkan ya. Dari database ya, ini ada 3 tabel. Ini adalah map ataupun gambaran dari data yang nantinya akan ada di website ataupun aplikasi kami. Adapun yang pertama ada tabel pembeli, nanti ada pembeli value ataupun fieldnya, itu ada pembeli ID, terus ada nama pembeli, kode verifikasi, tanggal verifikasi. Adapun tipe datanya, pembeli ID itu ada integer, nanti value-nya ada 10, sifat datanya adalah increment. Lalu ada nama pembeli, itu tipe datanya varchar, dan value-nya ada 50. Kode verifikasi itu sama juga varchar, dan kode verifikasi itu biasanya value-nya ada 8. Terus ada tanggal verifikasi, ini tentunya karena tanggal itu pasti tipe datanya datetime. Adapun data yang ketiga, tabel ketiga yang maksudnya itu data penjual. Itu ada fieldnya yang pertama penjual ID, tipe datanya integer, value-nya ada 10, dan sifatnya increment. Selanjutnya ada nama toko, ini tipe datanya juga varchar, value-nya 50. Terus ada kode verifikasi, tipe datanya juga varchar, sama kayak di data pembeli, value-nya juga 8. Tanggal verifikasi juga tipe datanya datetime. Adapun nama produk itu pakainya varchar untuk tipe datanya, dan value-nya 50. Dan harga produk itu juga varchar, untuk value-nya ada 50. Adapun data pembelian ini
tabel yang akan dihasilkan dari data pembeli dan data penjual. Hasilnya ketika si pembeli itu melakukan pembelian, nanti diambil beberapa data-data dari data pembeli dan data penjual. Yang pertama adalah data pembeli ID, itu datanya integer, terus nama pembeli, nama toko, nama produk, dan harga barang. Mungkin itu untuk pemaparan dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, jadi di situ kami sudah memaparkan beberapa tahapan-tahapan proyek kami, yaitu dari kantinku yang dilatar belakangi karena banyaknya beberapa kantin di universitas itu masih belum terorganisir. Kendalanya ada yang penyajiannya kurang, terus pesanannya tidak sesuai, dan pembayarannya yang cukup antri. Nah, maka dari itu kami mengambil permasalahan tersebut dengan website bernama Kantinku. Jadi itu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.